Sahabat, hidup adalah pilihan. Ya, sebagaimana orang memilih kanan atau kiri. Tentunya dalam pilihan itu pasti ada risikonya. Karena memang hidup adalah pilihan. Saat ini informasi yang lalu lalang hiruk pikuk di media sosial. Ada 349 triliun. Ya, Indonesia digemparkan oleh adanya transaksi yang mencurigakan. Patut dicurigai 349 triliun. Saya sedang tidak mengguncingkan tentang persoalan itu, karena itulah tontonan yang semakin menarik pada saat RDP, rapat dengar pendapat antara Menko Polhukam dengan DPR RI Komisi 3. Sebut saja ada tokoh yang selalu kontroversial. Sebenarnya fungsi DPR adalah melakukan controlling. Dan benar. Mengapa disebut benar? Karena mereka bertanya, sejauh mana transaksi yang patut dicurigai itu? 349 triliun. Jumlah yang sangat fantastis. Dalam kondisi ekonomi yang tidak jelas ini, banyak orang-orang yang menanyakan, lalu sampai sejauh mana pengawasan itu? Ya, Indonesia lagi diguncang prahara. Dan hiruk pikuk pemberitaan di media sosial membuat rakyat semakin bingung dan bingung, meski hidup adalah pilihan, termasuk pemilihan umum yang gencar untuk persiapan 2024. Sahabat, saya sedang tidak mengguncingkan persoalan 349 triliun itu. Tapi minimal karena pemberitaan media membuat rakyat semakin mengerti. Belum lagi ada oknum jenderal yang menjual sabu, bandar narkoba ternyata ada di pihak oknum aparat. Belum lagi ada jenderal yang divonis seumur hidup, bahkan vonisnya mati. Dan seorang perempuan yang disebut dengan istilah cepu telah mengungkap kasus itu. Hiruk pikuk pemberitaan media sosial membuat kita semakin penat, mumet dan bingung. Saya lagi menikmati tentang kesunyian malam ini. Malam penantian yang tidak jelas, yang katanya adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Tapi entah sampai kapan. Seperti halnya pupuk merindukan bulan. Indonesia negara agraris, tapi petaninya sangat miskin. Indonesia negara maritim, yang lautan menghempas mengelilingi pulau-pulau, tapi faktanya nelayan masih tetap saja miskin, pinggirkan dan dikucilkan. Sahabat, sebagai evaluasi dan merenung, memang hidup adalah pilihan. Nelayan yang saat ini terpuruk akibat banyaknya pungutan dan pungutan, meskipun bukan pajak. Namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, tapi hakikatnya adalah pajak. PHP, pungutan hasil perikanan, pun sama diterjemahkan adalah pungutan dan pungutan. Belum lagi distribusi daerah, belum lagi biaya tamat labu dan tetek bengek. Apalagi sekarang nahkoda harus hafal betul apa jenis ikan yang ditangkap dengan mengisi daftar namanya logbook. Ya begitulah. Kalau kita belajar dari sejarah, pengalaman di Mololaba, Brisbane, kota pelabuhan terbersih di Australia. 30 tahun kemudian baru tertib di sana.
suku aborigin, suku asli Australia yang dipinggirkan. Mereka berontak terhadap perundang-undangan perikanan kelautan. Ya, jika di Indonesia akan mengacu ke sana, kemungkinan 20 atau 30 tahun ke depan mungkin Indonesia akan bisa meniru seperti Australia, sebagaimana saat orang-orang melakukan studi banding ke sana. Ya sahabat, kita sedang menunggu yang takkan sampai kapan penantian itu tak jelas. Karena hidup adalah pilihan. Silakan memilih A atau B, kanan atau kiri. Dalam perenungan ini, mudah-mudahan ada yang mendengar bahwa rakyat butuh perubahan. Rakyat bukan diiming-imingi dengan janji, tapi rakyat adalah butuh kepastian. Sandang pangan murah, kesejahteraan tetap ada. Ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Umar Wirahadikusuma dulu. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Meskipun entah sampai kapan, saya tetap berharap dan optimis. Suatu ketika anak cucu kita, generasi bangsa kita akan tampil benar-benar menuju adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Sahabat, saya pernah sering mengatakan, salam sehat, sugih selawase. Apa artinya sehat ketika kita tidak sugih, tidak memiliki harta benda? Dan sebaliknya, apa artinya harta benda apabila kita tidak sehat? Banyak orang-orang yang menginginkan kesehatan. Banyak teman-teman yang tergolek di rumah sakit juga ingin sembuh. Demikian pula ketika sembuh berharap tentunya pengen punya fasilitas yang lebih untuk kesejahteraan anak cucu. Salam sehat, sugih selawase untuk kita semua.